Oke, kali ini kita punya contoh soal tentang adiabatik. Jadi kita akan menggunakan persamaan Gay-Lussac, Boyle Gay-Lussac, tapi dia pakai tetapan Laplace, konstanta Laplace-nya ya. Oke, jadi seperti ini. Perhatikan baik-baik ya. Rasio penempatan pada sebuah mesin yaitu 8:1. Artinya volume gas setelah penempatan menjadi 1/8 kali volume awal. Nih, menjadi 1/8 kali dari volume. Jadi V2 itu sama dengan 1/8 dari V1. Seperti itu cara nulisnya. Diketahui suhu pada proses 120 derajat Celcius, berarti itu apa tuh namanya, volume satunya, volume suhu satunya, T1-nya, suhu awalnya T1-nya, temperatur awalnya 120 derajat Celcius itu ditambah 273, harus ya diubah Kelvin ya. Berarti ini 400 Kelvin. 400 Kelvin. Tekanan mula-mula P1-nya 2,5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat atau Pascal ya. Konstanta Laplace-nya, lambda-nya 5/3. Gamma ini bacanya. Jika proses berlangsung secara adiabatik, tentukan tekanan akhir, suhu akhir. Jadi gini, P2-nya berapa, volume 2-nya berapa. Jadi kan kalian guna rumuskan nih, adiabatik itu seperti ini rumusnya. Oh, ini agak ribet nih. Ini rumusnya. Tinggal kita lihat, kalian mau cari P dulu atau T dulu. Silakan pilih. Saya akan gunakan cari P dulu ya. Ini soal sebelumnya ya, di video sebelumnya ada tentang yang ini ya, yang persamaan umumnya pada proses isotermik kalau tidak salah, suhunya tetap. Oke, jadi ini kita masukkan angka-angka yang ada di soal tentunya ya. P1-nya kan sudah tahu. P1-nya kalau tidak salah tadi berapa ini P1-nya? P1-nya 2,5 kali 10 pangkat 5. 2,5 kali 10 pangkat 5. Volume 1-nya kita tulis V1 saja. Pangkat gamma sama dengan P2-nya tidak tahu berapa. Volume 2-nya itu sama dengan 1/8 dari V1 ya, tutup kurung gamma. Gammanya udah ada ya. Gamma itu tadi berapa ya? 5/3. 5/3. Per 3 ini 5/3. Jadi gini. Ini kan V-nya kan sama ya. Jadi sama juga dengan V1-nya itu 1. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini artinya V1-nya 8, V1-nya itu V1-nya 8, V2-nya itu 1. Kalau kalian anggap dari sini. Atau bisa juga V2-nya itu 1/8, V1-nya itu 1. Terserah kalian mau yang mana. Kalau saya sih lebih suka V1-nya 1, V2-nya 1/8. Karena sudah saya tulis seperti ini ya. Kalau mau mudahnya sih emang V1-nya 8, V2-nya itu 1. Gini. 8/1. Berarti ini V1, ini V2. Jadi V1-nya 8, V2-nya sama dengan 1. Ini kalau kalian pengen ubah, ini saya ubah aja lah biar lebih mudah ngitungnya. Tapi nanti tidak sesuai dengan soal ini ya, itu yang saya bingung kan. Jadi supaya kalian tidak ribet, saya anggap 1 sajalah V1-nya. Jadi kita sistem coret ya. Kita sistem coret aja. Ini coret, ini dapatnya 1, ini dapatnya 1 gitu ya. Berarti nanti kita tulis 2,5 kali 10 pangkat 5, ini 1/5/3 sama dengan P2 dikali 1/8 pangkat 5/3. Ini yang bikin ribet gitu, Pak. 5/3. 5/3 itu artinya apa? Artinya itu sama juga dengan 2,5 kali 10 pangkat 5. Ini yang A ya. Yang A kita cari P-nya dulu berapa, P2-nya berapa. Sama juga dengan 1/5 diakarkan 3 kali. Ini juga P2-nya. Ini sama juga dengan 1/8 dipangkatkan 5 diakarkan dari 3 kali.
Nah, kalau ini kan pangkat berapapun kemudian diakarkan berapapun hasilnya apa? 1. 2,5 kali 10 pangkat 5 ini kali 1 sama dengan ini P2. Akar 3 dari 1/8 itu sama dengan 1/2 ya. Nah, akar 3 dari 1/8 itu sama dengan 1/2. Nah, kemudian ini kan pangkat 5. Pangkat 5 itu berarti ada 5 kali. Jadi kalau kalian pingin ingin tuliskan jadi seperti ini saja. Biar mudah ya gini ya. Ini 3, ini 1/8 kali 1/8 dikali 1/8 dikali 1/8 kali 1/8. Ini biar mudah dipahami. Jadi ada 5 kali gitu loh. 5 kali 8-nya. Jadi kan nanti kita tulis 2,5 kali 10 pangkat 5 sama dengan P2 dikali. Nah, ini berarti akar 3 dari 1/8 kan setengah. Berarti setengahnya itu ada 5 kali. Setengah kali setengah kali setengah kali setengah kali setengah gitu ya. Nah, jadi kalau kalian kalikan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kalikan 2 ada 5 kali ini kan. Ini kan 4, 8, 16, 32. Berarti itu sama dengan 32. Berarti 2,5 kali 10 pangkat 5 dikali P2 sama dengan ini sama dengan ya P2 1/32. Jadi seperti itu ya perkaliannya ya. Ini saya jelaskan perkaliannya jadinya nih biar lebih mudeng gitu loh. Sama dengan P2 dikali 1/32. Tinggal kali silang. Berarti P2 sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 5 kalikan 32. Itu dapatnya 80. P2 sama dengan 80 kali 10 pangkat 5 Pascal atau Newton per meter kuadrat. Nah, jadi inilah tekanan dari tekanan akhir dari gasnya. Sekarang kita cari yang B, suhu akhir. Nah, suhu akhir dia pakai rumus yang mana tadi? Ya, saya pastekan aja deh. Singkat saya. Nih. Ya, pakai rumus suhu ya. Nah, tinggal masukkan saja. T1-nya berapa tadi? T1-nya itu 400 dikali V1 5/3 kurangi 1 sama dengan T2 nya tidak tahu berapa, V2 nya adalah 1/8 dari V1 tutup kurung 5/3 kurangi 1. 5/3 kurangi 1 berarti itu sama juga dengan 5/3 dikurangi 3/3. Sama kapan menyebut ya, berarti sama dengan 2/3. Jadi gini, ini V1 nya coret ya, jadinya 1, ini jadinya 1 juga. Tim 400 dikali akar 1 dikali 2 pangkat per 3 ya, pangkat 2/3 ya. T2 tidak tahu berapa, ini 1/8 dikali pangkat 2/3. Caranya sama kayak tadi. Ini berarti akar 3 nya, akar 3 dari 1 kuadrat ya, sama dengan T2 dikali akar 3 dari 1/8 dikuadratkan. Nah, ini mudah nih, ndak ribet lah gitu ya. Nah, jadi gini, ini kan berarti kan 1 ya, berarti kan akar 3 dari 1/8 tadi kan 1/2. Karena dia kuadrat berarti ada 2 kali. Oke, berarti nanti gini, 400 dikali 1, ini pasti 1 nih, sama dengan T2 dikali 1/2 kalikan 1/2. Karena kan ada 2 kali ini ya. Oke, ngerti ya? Nah, jadi kalau bingung saya jabarkan lagi nih. Kalau saya jabarkan nanti gini, T2 dikali akar 3 dari 1/8 kali 1/8. Nah gitu ya. Nah, makanya dia setengah kali setengah, berarti 400 sama dengan T2 dikalikan 1/4. Tinggal kali silang nih. 400 sama dengan T2 kali 1/4, berarti T2 sama dengan 400 kalikan 4, berarti T2 nya sama dengan 1600 Kelvin. Jadi suhunya 1600 Kelvin. Nah, oke, seperti itu pembahasannya. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya yang mencari pembahasan soal tentang adiabatik ya. Semoga juga temannya mudah paham dan mudah mengerti. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Dadah.